Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retna Dwi Putra Harlanto. Saya Dwi Putra Andriansyah. Saya Wendy Putra Akbar. Dan saya Mas Agus. Oke, pada materi teori kedua ini kita akan membahas ER atau Entity Relationship Model. Topik pembahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama ER Data Model, kemudian yang kedua jenis atribut dan notasi ER diagram, dan yang terakhir relasi dan rasio kardinalitas. Oke, langsung saja ke topik yang pertama, ER Data Model. ER Data Model atau bisa disebut ER diagram biasanya digunakan untuk pembuatan database. Biasanya digunakan oleh sistem analis untuk merancang sebuah database. ER model dibuat berdasarkan persepsi atau pengamatan dunia yang nyata, yaitu entitas dan relasi antara entitas-entitas tersebut. Jadi di sini ER data model itu terdiri dari entitas, kemudian dihubungkan oleh relasi, dan bisa ditambahkan atribut-atribut pendukung untuk entitasnya. Kemudian entitas itu adalah sebuah objek yang ada dan dapat dibedakan dengan objek lain. Entitas mempunyai sifat yang konkret seperti orang, buku, pegawai, perusahaan, dan ada yang bersifat abstrak seperti kejadian, mata kuliah, pekerjaan, dan sebagainya. Setiap entitas memiliki atribut sebagai keterangan dari entitas. Misal, ada entitas mahasiswa yang memiliki atribut NRP, nama, dan alamat. Setiap atribut pada entitas memiliki kunci atribut atau key atribut yang bersifat unik. Misal, entitas mahasiswa dengan atribut NRP sebagai key atributnya, entitas dosen dengan NIP sebagai key atributnya, dan sebagainya. Beberapa entitas kemungkinan tidak memiliki atribut kunci sendiri. Entitas demikian disebut entitas lemah atau weak entity. Kemudian ke topik yang kedua, yaitu jenis atribut dan notasi ER diagram. Ada beberapa notasi untuk membuat ER diagram. Misalnya notasi Chen, Martin, El-Masri, dan Kort. Akan tetapi pada umumnya sama. Perbedaannya hanya pada pemilihan simbol-simbol yang digunakan. Namun kali ini kita akan menggunakan notasi El-Masri karena lebih umum, banyak digunakan, serta mudah dibaca dan dimengerti. Seperti contoh ini, simbol untuk tipe entity, kemudian entity lemah, ada juga simbol untuk relationship, identifying relationship type, kemudian simbol untuk atribut, key atribut, dan multi-valued atribut, composite atribut, derived atribut, dan lain-lain. Entitas lemah atau weak entity adalah entitas yang keberadaannya sangat bergantung pada entitas lain. Seperti gambar yang ada di bawah, entitas pendamping ini bersifat lemah karena tidak memiliki key atribut. Entitas tempat bergantung disebut identifying owner atau owner. Entitas lemah tidak memiliki identifiernya sendiri. Atribut entitas lemah berperan sebagai partial identifier atau identifier yang berfungsi secara sebagian. Ini entitas yang memiliki key atribut, sedangkan ini tidak memiliki key atribut, maka disebut identitas yang lemah. Kemudian ada pula jenis-jenis atribut. Yang pertama yaitu simple atau atomic atribut. Atribut
ini adalah atribut yang tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi atribut yang lebih mendasar. Kemudian ada composite atribut. Atribut ini adalah atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih mendasar. Contohnya atribut alamat terdiri dari atribut jalan, kota, dan kode pos. Kemudian ada atribut name yang terdiri atas atribut fname, mname, dan lname pada suatu entitas employee. Jadi di bawahnya atribut masih ada atribut lagi. Kemudian single valued attribute. Atribut ini yaitu atribut yang hanya memiliki satu harga atau nilai. Contohnya atribut pendidikan pada entitas pegawai dapat berisi lebih dari satu nilai. SMP, SMU, perguruan tinggi, atau dokter dan sebagainya. Kemudian atribut hobi pada identitas mahasiswa dapat memiliki lebih dari satu hobi atau satu nilai. Misal sepak bola, nyanyi, dan lain-lain. Kemudian null values attribute adalah atribut dari entitas yang tidak memiliki nilai. Contoh atribut pendidikan tinggi untuk tamatan SMP. Kemudian ada derived attribute, yaitu atribut yang nilainya dapat diisi atau diturunkan dari perhitungan atau algoritma tertentu. Contoh, atribut umur dapat dihitung dari atribut tanggal lahir. Kemudian atribut lama kuliah dapat dihitung dari NRP yang merupakan kombinasi antara digit tahun dan digit yang lain. Seperti contoh, untuk gambar yang di sebelah kiri, mahasiswa dan mata kuliah, itu adalah contoh dari multi-valued attribute. Jadi hobi bisa diisi lebih dari satu nilai. Dan di sebelah kanan ada derived attribute, yaitu atribut yang dapat diisi atau diturunkan. Seperti lama kuliah dapat dihitung dari NRP dari mahasiswa itu sendiri. Kemudian kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu relasi dan rasio kardinalitas. Relasi adalah hubungan antar entitas. Relasi dapat memiliki atribut di mana terjadi adanya transaksi yang menghasilkan suatu nilai tertentu. Jadi jika atribut nilai ditempatkan pada entitas mahasiswa, di mana nilai merupakan salah satu atribut dari entitas mahasiswa, maka semua mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa menghasilkan nilai yang sama, jadi tidak relevan. Kemudian kalau nilai tersebut ditempatkan pada entitas mata kuliah, maka semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah tertentu akan memiliki nilai yang sama, maka tidak realistis. Tetapi ketika atribut nilai harus ditempatkan pada relasi mengambil, yang berarti seorang mahasiswa tertentu yang mengambil mata kuliah tertentu akan mendapatkan nilai tertentu pula. Jadi setiap mahasiswa dengan mata kuliah berbeda akan mendapatkan nilai yang berbeda-beda. Kemudian derajat relasi. Derajat relasi adalah jumlah entitas yang berpartisipasi dalam suatu relasi. Derajat relasi dapat dibagi menjadi tiga, yaitu unary relationship atau relasi berderajat 1, kemudian binary relationship yaitu relasi yang berderajat 2, dan ternary relationship atau relasi berderajat 3. Ordinary relationship adalah relasi di mana entitas yang terlibat hanya satu,
sering disebut relasi rekursif atau recursive relationship, seperti contoh pada gambar di bawah. Relasi hanya terhubung ke satu entitas saja. Kemudian selanjutnya ada binary relationship, yaitu relasi yang melibatkan dua entitas. Seperti contoh di bawah, ada relasi pria menikah dengan wanita dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada ternary relationship atau relasi berderajat 3. Adalah relasi tunggal yang menghubungkan tiga entitas yang berbeda, seperti contoh di bawah. Kemudian yang terakhir ini ada rasio kardinalitas. Dalam relasi binary antar dua entitas terdapat beberapa kemungkinan, yaitu rasio 1:1 seperti gambar di samping, pegawai menuju ke satu departemen. Kemudian ada many to many, many to one maksudnya. Many to one yaitu ketika pegawai berada pada satu departemen yang sama. Kemudian atau sebaliknya. Dan yang terakhir many to many, yaitu pegawai bisa berada di dua pekerjaan sekaligus, dan pekerjaan tersebut boleh ada dua pegawainya. Jadi gambarnya seperti yang ada di samping. Oke, sekian materi ER. Novinasia, Yeehaw.